Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemarin kita bahas berkenaan dengan rambut. Gimana cara perawatan rambut nggih? Ya, aturan-aturan untuk rambut gimana cara menyisirnya? Ya, dahulukan sisi yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian lagi yang kedua, disunahkan untuk memakai minyak. Biar rambutnya apa? Kinclong, enggak kusut. Ya, enggak kelihatan berantakan gitu. Ini ketika di rumah seperti itu. Kemudian ada larangan-larangan yang berkenaan dengan rambut. Apa saja larangannya? Menyambung rambut dengan apa kita sebut? Wig atau apa lagi? Yang rambut di belakang itu apa namanya? Sanggul. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi itu dilarang untuk menyambung rambut. Ada lagi larangan yang lainnya apa lagi? Menghilangkan rambut wajah. Contohnya apa? Alis. Mungkin ada yang cabut bulu matanya juga. Ya. Kalau cabut bulu mata. Kemudian namun yang masih boleh kalau perempuan itu ya punya ini keluar dari normal. Punya kumis atau punya jenggot. Dihilangkan atau enggak? Dihilangkan atau tidak? Dihilangkan. Kenapa? Karena itu ciri khas laki-laki. Nah, sekarang cara kemarin berhias dengan rambut. Sekarang tulis ya, judulnya berhias untuk gigi. Berhias untuk gigi. Jadi giginya itu diatur di sini. Perawatannya gimana? Ditulis di bawahnya. Islam mengajarkan perawatan gigi sehingga dianjurkan untuk bersiwak. Ditulis hadisnya. Dalam hadis disebutkan, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya, bersiwak tadi setiap kali sholat ini perawatan. Nah, tulis hadisnya tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ditulis lagi yang tidak boleh di sini. Yang tidak dibolehkan adalah menjarangkan gigi. Jadi dibuat jarang, dibuat pisah-pisah jauh. Jadi di giginya dibuat tambah kecil. Ini kan sudah mepet-mepet nggih? Nah, karena terlalu mepet kurang bagus kalau orang dulu itu bilang. Maka dibuat agak renggang. Ya, jadi dibuat jarang-jarang, ya, sehingga dibuat jadi kecil. Ini tidak boleh menjarangkan atau apa istilahnya tadi merenggangkan gigi. Merenggangkan gigi tidak boleh. Jadi seperti itu apa adanya. Kalau dia buat renggang tadi, ini namanya merubah ciptaan Allah dan mengelabui orang. Ini sama prinsipnya seperti kalau ibu-ibu pakai sepatu hak tinggi. Ya, orangnya ndek namun pakai sepatu hak tinggi kelihatan tinggi. Enggak boleh ngelabui orang, enggak boleh. Ya sudah pendek-pendek saja. Ya, enggak usah sok-sokan jadi tinggi. Ini namanya mengelabui orang. Jadi pengelabuan itu enggak boleh. Ngapusi orang itu enggak boleh dalam Islam. Contoh dalam masalah penampilan tadi. Maka rambut palsu juga nggak boleh, pakai wig nggak boleh, nyambung rambut juga tidak boleh. Karena kalau misalnya rambutnya itu memang nggak tumbuh, dia pakai tadi, ya rambutnya pendek dia buat jadi panjang, itu namanya ngelabui orang, maka itu juga dilarang. Nah, sekarang judul baru lagi, berhias dengan wangi-wangian. Ditulis di bawahnya, memakai minyak wangi termasuk hal yang dibolehkan bagi wanita. Namun
dipakai hanya di hadapan suami. Dalilnya, tulis, disebutkan dalam hadis bahwa Aisyah mengatakan, Aku dahulu biasa memakai minyak wangi di hadapan Nabi. Biasa memakai minyak wangi di hadapan Nabi SAW dengan minyak wangi yang terbaik. Dengan minyak wangi yang terbaik. Berarti nggak kecut Aisyah di hadapan Nabi. Pakai minyak wangi yang terbaik. Sampai-sampai bekas putih minyak wangi tadi putih. Berarti minyak wanginya itu ada warna putihnya. Jadi sehingga kalau dipakai, ya ini mungkin minyak wangi dulu, sehingga kalau dipakai jadi bekas putih. Sehingga sampai-sampai bekas putih minyak wanginya terdapat pada kepala dan jenggot Rasulullah SAW. Sehingga apa? Bekas putih minyak wanginya terdapat di kepala dan jenggot Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dekat-dekat Aisyah, ya, sampai bekas minyak wanginya ada di sini dan di sini. Masya Allah, sampai segitunya, coba lihat. Berarti nggak kecut kan? Nah, mungkin kalau Rasul itu dekat dengan istri-istri saat ini itu malah dapat kecutnya, nggak dapat wanginya. Itu Masya Allah, ini nggak ada untuk ibu-ibu saat ini. Dan ini tanda juga bahwasanya para istri zaman dulu itu, di zaman Rasulullah SAW itu sangat ingin tampil istimewa di hadapan suami. Sampai-sampai juga ada kisah yang sama seperti ini. Ada seorang yang baru saja menikah. Rasulullah SAW ketemu dengan dia, namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, Rasulullah SAW ketemu dengan dia. Kemudian Rasulullah SAW lihat kok dia itu penampilannya berbeda. Dan Rasul lihat di bajunya itu ada bekas. Kalau mungkin zaman ini tuh bekas lipstik gitu. Kalau zaman dulu itu bekas minyak wangi. Rasul tanya, kamu ini kok ada bekas minyak wangi perempuan di bajumu? Maaf Rasul, saya itu baru saja menikah. Ya, wahai Rasul, saya itu baru saja menikah. Rasul tahu dari minyak wangi yang ada di bekas bajunya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, kamu itu sudah buat walimah apa belum? Walimah itu artinya pesta nikah. Belum wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW itu katakan, aulim walau bisyatin. Ya, hendaklah engkau membuat walimah pesta nikah walaupun cuma dengan 1 ekor kambing. Ya, walau bisyatin, walaupun cuma dengan 1 ekor kambing. Berarti orang dulu itu kalau nikah dengan 1 ekor kambing modalnya saja itu bisa. Ya, orang dulu itu nikah walaupun dengan 1 ekor kambing saja bisa. Itu sudah buat pesta yang istimewa. Enggak sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta, enggak. Itu cuma kambing berapa harganya coba? Hah? Kambing piro coba? Orang yuto wae iso nikah loh. Berarti modal nikah dulu itu berapa? Cuma 2 juta rupiah. Itu sudah pesta namanya. Itu sudah jadi pesta. Itu sudah manten loh itu. Sudah pesta besar dulu. Maka Rasulullah SAW itu katakan yang paling murah saja tetap buat pesta nikah seperti itu. Dan tadi jadi pelajaran apa? Bekas minyak wanginya ada di istrinya yang tadi dia baru nikah. Dari hadis tadi, yaitu dari hadis apa tadi? Aisyah menunjukkan kalau minyak wangi wanita ini di badan apa di wajah coba? Sampai kepala Rasul dan jenggotnya berarti bisa kena minyak wangi. Berarti di wajah apa di badan? Di wajah apa di baju? Aisyah pakai minyak wanginya di wajah apa di baju? Rasul itu punya bekas di jenggotnya dan di rambutnya. Berarti Aisyah pakai minyak wanginya di wajah apa di baju? Di wajah. Ya, dipakai di wajahnya. Berarti tulis tadi lanjutan, minyak wangi untuk wanita biasa dipakai di wajah. Sedangkan untuk laki-laki
ya di badan atau di bajunya. Itu loh, lihat ini pelajaran di sini. Nggak mungkin kalau itu ada di baju kemudian masa jenggotnya yang kena minyak wangi terus kepalanya yang kena minyak wangi, nggak mungkin. Pasti ada di wajahnya. Jadi berarti dia make upan di sini sudah pakai minyak wangi. Begitu ibu-ibu. Namun tulis catatan di bawahnya, namun kalau laki-laki pakai wangi-wangian di wajah itu tidak disyariatkan. Itu tidak disyariatkan. Karena khawatir mirip dengan wanita. Ya, karena khawatir mirip dengan wanita. Istilahnya apa kalau laki-laki yang make upan apa? Laki-laki apa? Modis. Biar kelihatan kinclong. Itu laki-laki nggak butuh, kalau pada wajah nggak butuh. Jadi dia nggak perlu pakai bedakan, pakai pupuran. Itu nggak perlu kalau laki-laki. Kalau perempuan perlu. Nah, itu bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, nanti pembahasan berikutnya lagi baru kita bahas untuk kesempatan berikut. Ya, ini belum bahas minyak wangi kalau dipakai ketika keluar rumah. Terus minyak wangi yang mengandung alkohol. Itu saja, kita cukupkan sekian. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah video-video lainnya di channel Darussolin TV dan jangan lupa subscribe channel Darussolin TV.